Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama channel antara CPNS dan Navigator Guru. Kali ini kita akan bahas tentang komponen portofolio yang ada di UKIN Portofolio teman-teman semua. Jadi nanti teman-teman akan menghadapi UKIN itu ada dua ya, UKIN Portofolio dan UKIN Praktek atau kinerja teman-teman, seperti teman-teman kemarin PPL. Nah, kali ini kita akan bahas dulu tentang komponen portofolionya apa saja yang akan teman-teman persiapkan. Nah, oke, ini saya rujukannya di Juknis yang tahun 2021. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan dengan LPTK-nya masing-masing. Barangkali ini masih sama dengan Juknis yang 2022 ini. Nah, teman-teman di sini ada 6 poin. Nanti kita akan bahas satu persatu ya, teman-teman ya. Nah, penjelasan komponen portofolio ini yang pertama yaitu melaksanakan penelitian dan publikasi. Nah, di komponen melaksanakan penelitian dan publikasi ini dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian teman-teman atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah dan dimuat dalam proceeding, atau juga artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Teman-teman juga pernah tidak dulu tulisan ilmiah teman-teman yang dimuat di majalah, tabloid atau koran. Nah, nanti teman-teman dimasukkan di pas menu penelitian dan publikasi. Nah, di situ kan nanti ada menu-menunya teman-teman di LMS-nya. Nah, contohnya seperti PTK, jurnal, tulisan ilmiah, di koran dan lainnya. Nah, nanti kita akan coba bahas satu tabel per komponen ya teman-teman. Nah, yang kedua yaitu tentang refleksi diri. Nah, di komponen refleksi diri ini dideskripsikan dengan narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional teman-teman semua secara terus-menerus. Nah, seperti ini contohnya pelatihan pembuatan media nih teman-teman. Misalkan kemarin-kemarin sudah melakukan pelatihan pembuatan media. Nah, kemudian diterapkan untuk perbaikan pembelajaran teman-teman semua seperti itu. Nah, ada juga analisis juga membuat deskripsi tentang permasalahan dan perbaikan ketiga hal tersebut, seperti media, kemudian model, apa itu penilaian, bisa juga seperti itu. Jadi refleksi diri teman-teman semua. Nah, kemudian di komponen ketiga yaitu tentang informasi dan pengetahuan dalam forum ilmiah. Ini juga teman-teman bisa menghasilkan sebuah informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah ini seperti gini. Teman-teman misalkan dalam mengikuti kegiatan KKG seperti itu, atau misalkan seminar atau diklat yang menjadi peserta atau pemateri, nanti ditunjukkan oleh sertifikatnya. Nah, itu salah satu komponen portofolionya. Nah, kalau misalnya secara jelasnya teman-teman, komponen pencarian informasi dan pengetahuan baru dibuktikan dengan mengikuti kegiatan untuk meningkatkan kompetensi diri. Kegiatan ini berupa pendidikan dan latihan lokakarya, seminar, webinar, konversi. Nanti kita akan coba lihat ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan kita diklat dari pemateri berapa atau workshop itu berapa, nanti kita ada skor-skornya nanti di akhir ya teman-teman ya. Semoga teman-teman nonton sampai akhir ya. Nah, kemudian di komponen yang keempat itu menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan teman-teman. Komponen menghasilkan inovasi baru ini adalah upaya mahasiswa PPG untuk menunjukkan adanya pengembangan profesi. Nah, seperti teman-teman menulis buku, modul LKPD, e-book, karya teknologi, seni, dan yang lainnya. Nanti kita akan bahas di perskornya. Gimana teman-teman bisa menghasilkan UKIN portofolio ini dengan nilai yang sangat memuaskan. Kemudian selanjutnya di poin nomor 5 yaitu komponen prestasi, meliputi perolehan kejuaraan nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pernah juara 1 atau juara 2, juara 3, atau misalkan finalis apa yang teman-teman mendapatkan sebuah prestasi dalam sebuah kompetisi teman-teman semua ya, yang diikuti oleh teman-teman semua. Nah, ini juga bisa teman-teman dimasukkan di UKIN portofolio ini. Seperti biasa mungkin berkas yang harus diuploadnya ya sertifikat yang menandakan bahwa teman-teman itu masuk ke dalam prestasi tersebut. Nah, kemudian yang nomor 6 itu pengabdian. Komponen pengabdian ini meliputi bukti-bukti kegiatan-kegiatan dalam rangka mahasiswa mengabdi sebagai warga sekolah, misalnya kegiatan akreditasi, anggota, ketua panitia kegiatan di sekolah, dan juga bisa di masyarakat juga teman-teman, misalkan menjadi tim kepanitiaan di kegiatan-kegiatan masyarakat termasuk di tempat ibadah juga. Kegiatan ini dibuktikan dengan sertifikat atau surat keputusan, atau bisa juga surat tugas ya. Nah, dalam lembaga penyelenggara tersebut. Jadi nanti itu yang akan diupload. Jadi setiap kali ada kegiatan, setiap komponen ada kegiatan, ada bukti, itu harus diupload teman-teman berkasnya. Seperti itu. Nah, coba kita lihat di per komponennya teman-teman. Nah, ini di komponen pertama, melaksanakan penelitian dan publikasi. Di sini ada skornya teman-teman. Nah, di sini teman-teman sebelah kiri ini adalah skor maksimal publikasi.
dan ini juga ada skor maksimal dalam poin pertama, yaitu melakukan penelitian dan publikasi. Jadi sebanyak apapun skor maksimalnya ya 4 gitu. Nah misalkan gini teman-teman punya jurnal nasional. Nah berarti jurnal nasional ini dia poinnya 1,5. Nah kita juga bisa membuat sebuah prediksi bahwa jika kita pengen angka 4, berarti kita akan yang mana nih yang akan di-upload di LMS UKIN portofolionya. Kita bisa menghitung walaupun nanti asesor yang menetapkan skor yang uploadan kita. Nah teman-teman misalkan juga dapat lapor hasil penelitian atau belum diseminarkan, berarti dapatnya nilainya 0,5 seperti itu. Terus dikumpulkan sampai teman-teman ingin skornya berapa. Kalau misalkan teman-teman kejar yang 4, ya berarti teman-teman di sini mana yang termasuk teman-teman sudah mengerjakan, seperti itu. Oke. Kemudian di nomor 2 ini tentang refleksi diri teman-teman. Nah, ini refleksi diri juga di sini ada skor maksimumnya yaitu 3 teman-teman. Nah, di sini melaksanakan refleksi pengembangan diri termasuk perencanaan pelaksanaan asesmen pembelajaran 1 semester minimal 1 kali. Nah, ini nilainya per kreditnya adalah 0,5. Kalau teman-teman misalkan mau angka 3, berarti kan tinggal tambahkan sampai dengan skor maksimum 3 seperti itu. Oke. 6 kegiatan pun bisa teman-teman kalau misalkan skor maksimum 3. Kembali lagi sih masuk ke asesornya, nanti asesornya memberikan nilai berapa uploadan kegiatan kita seperti itu. Nah, ini juga kan teman-teman juga ada refleksi pengembangan karya inovasi, nilai juga sama, kreditnya 0,5. Nah, kemudian di nomor 3 nih teman-teman, mencari informasi atau pengetahuan dalam forum ilmiah. Biasanya kayak gini teman-teman pasti punya banyak nih sertifikatnya, entah itu berapa jam kan teman-teman. Nah, di sini juga bisa nih teman-teman skor kreditnya. Misalkan teman-teman 30 sampai 80 jam, berarti dia skornya 1. Misalkan teman-teman 81 sampai dengan 180, berarti skornya 2. Nah, itu pun sama misalkan di kegiatan lokal karya, seminar atau konferensi internasional, teman-teman sebagai pembicara atau peserta, jelas di sini berbeda ya skornya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sebagai pembicara, berarti kolom yang ini. Kalau misalkan teman-teman peserta ya seperti ini. Nanti biar dikumpulkan aja sertifikat teman-teman sampai mendapatkan skor maksimal. Nanti berarti skor maksimal di poin 3 ini adalah skor maksimal 3 ini. Nah, mencari informasi ini skor maksimalnya 3. Seperti itu teman-teman cara untuk memaksimalkan nilai di portofolio ini. Nah, kemudian di nomor 4 ini menghasilkan inovasi baru dalam pendidikan pembelajaran. Ini tuh ya teman-teman nih. Misalkan teman-teman membuat LKPD. Nah, LKPD ini secara nasional berarti nilai skornya 2. Nah, sedangkan yang nomor 4 ini skor maksimalnya adalah 4. Nah, tinggal teman-teman mencari aja mana yang sebisanya teman-teman yang ada di bukti teman-teman mencapai skor 4 ini. Ya maksimal 4, walaupun teman-teman banyak pun nanti tetap maksimalnya adalah 4. Kemudian teman-teman juga punya buku teks yang ber-ISBN, berarti skornya 3. Terus aja. Kalau misalkan teman-teman di sini nomor 4-nya skornya 5, ya tetap aja skor maksimal adalah 4, seperti itu. Nah, sekarang nomor 5 nih teman-teman. Oh, ini juga ada nih lanjutan di poin 4 ini. Nah, ini ada karya teknologi dan lain sebagainya. Nanti teman-teman bisa lihat aja ya. Nah, kemudian di nomor 5 ini prestasi hasil kompetisi. Nah, di sini yang tadi saya pernah jelaskan teman-teman juara apa misalkan. Nah, kalau misalkan kelas internasional berarti juara 1 sampai dengan 5 itu skornya 3. Kita lihat juga skor maksimal di poin 5 ini apa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan mempunyai prestasi hasil kompetisi. Nah, ini yang maksimal adalah 1,5. Jadi misalkan teman-teman juara 1 atau juara 5 pada kompetisi internasional, tetap aja maksimal adalah 1,5 seperti itu. Nah, kita ke poin 6. Nah, di poin 6 ini ada kegiatan pengabdian teman-teman. Nah, kalau teman-teman ketua skornya 3. Dan kalau misalkan teman-teman selain ketua skornya 2. Dan juga skor ini menandakan tingkatannya, apakah internasional atau nasional atau tingkat provinsi atau juga tingkat desa atau kecamatan. Nah, ini sesuai dengan pembuktian teman-teman tadi seperti sertifikat dan surat penugasan dari lembaga yang menyelenggarakannya. Nah, kalau misalkan teman-teman nilainya 3 atau 2, tetap skor maksimalnya adalah 1,5. Jadi ini skor maksimal dari poin 6 kegiatan pengabdian. Oke, silakan teman-teman tinggal mengumpulkan bukti-bukti dari sekarang sebelum masuk di UKIN portofolio, sehingga berkas-berkas yang akan di-upload nanti di LMS-nya bisa lebih gampang lagi. Atau misalkan saya biasanya seperti ini teman-teman. Nah, saya buat dulu deskripsinya di Word gitu. Nanti misalkan teman-teman UKIN portofolio tinggal di copy paste aja ke LMS-nya karena teman-teman sudah membuat dulu di Word. Nah, ini misalkan
Contoh di poin pertama nih, karena nanti di LMS-nya juga ada deskripsi seperti ini teman-teman semua. Jadi supaya lebih menghemat waktu, teman-teman bisa membuat deskripsi terlebih dahulu di Word-nya. Nah nanti ini juga ada, ini sesuai dengan tabel yang ada di LMS-nya. Cuman kurangnya mungkin di sini nilai, karena nilai kan nanti itu oleh asesor. Misalkan judul dan penulis, misalkan ini jurnal nih, misalkan jenis karyanya kan jurnal nih. Nah tempat publikasinya di mana, tempat publikasi teman-teman jurnalnya, tahun terbitnya mana, volumenya berapa. Nah keterangannya penulis atau pembuat 1 dari berapa, atau pembuat 2 dari 3, atau sesuai dengan karya teman-teman semua. Jadi dibuat dulu aja di Word-nya supaya teman-teman nanti pas UKM portofolio mulai tinggal masukkan saja ke LMS-nya seperti itu. Nah, ini poin yang kedua. Nih, deskripsi juga sama. Jadi setiap poin itu pasti ada deskripsinya sebelum ke uploadan bukti kegiatannya. Nah, ini deskripsinya bisa teman-teman memuat seluruhan kegiatan teman-teman semua. Nah, misalkan di poin kedua ini refleksi pengembangan diri pada semester 1, tema 2, subtema 1. Permasalahannya kurang keaktifan siswa pada saat pembelajaran di kelas 5. Perbaikannya apa? Penerapan media pembelajaran misalkan. Nah, tahun semesternya berapa? Keterangannya apa? Berdasarkan hasil pengamatan keaktifan belajar siswa meningkat. Seperti itu di kegiatan refleksi diri. Ini nanti banyak teman-teman nomor 1, 2, 3 dan seterusnya sesuai dengan kemampuan teman-teman dan ada bukti nyata dari teman-teman semua. Nah, kemudian ini di poin 3 nih teman-teman. Ini juga ada deskripsi tapi kepotong ya karena terlalu panjang ya teman-teman ya. Nah, ini juga teman-teman nih. Nanti di kegiatan ini teman-teman juga masukkan seperti poin-poin sebelumnya. Ini poin 3, teman-teman bisa memasukkan tentang seminar-seminar teman-teman nih, apakah sebagai peserta, apakah sebagai pembicara. Oke, nanti karena kan berbeda nilainya juga. Nanti pelatihannya, kegiatannya apa, penyelenggaranya siapa, kemudian perannya sebagai apa, tempatnya daring atau di aula atau apa, kemudian tingkatnya nasional apa, provinsi atau apa, kemudian waktunya dari tanggal apa sampai tanggal berapa, seperti itu teman-teman. Nah kemudian dilanjutkan di 4 ya teman-teman ya. Nah di sini ada 4 itu kan teman-teman seperti karya-karya ya teman-teman ya. Nah nanti di nomor 4 ini teman-teman punya ebook nih untuk pembelajaran. Nah biasa itu kan ada teman-teman, kalau misalkan teman-teman mau ya berarti teman-teman siapkan ebooknya yang dulu-dulu udah pernah dibuat. Nah ada juga teman-teman kalau misalkan punya karya teknologi ya teman-teman cantumkan juga, atau teman-teman juga pernah membuat video pembelajaran yang sudah diupload di YouTube ya teman-teman masukkan saja. Nanti tinggal bagaimana asesor yang menilai uploadan kita seperti itu. Ini juga sama teman-teman, ini juga ada deskripsi, kemudian ini juga contoh-contohnya alat peraga misalkan karya teknologi, kemudian buku atau e-book atau apa lain sebagainya seperti itu. Nah teman-teman semua, ini di kegiatan terakhir kegiatan kelima ya teman-teman ya. Ini kegiatan prestasi teman-teman, tinggal nanti teman-teman masukkan kegiatan prestasi apa yang sekiranya teman-teman sudah dapatkan. Sebenarnya minimal 3 tahun terakhir sih, tapi ini 2018 akan dipertanyakan dulu sih. Misalkan 2018 ini masuk enggak dengan 3 tahun terakhir daripada teman-teman semua. Nanti tinggal teman-teman tanyakan di LPTK-nya masing-masing. Nah kemudian ini di yang terakhir nih teman-teman, kegiatan pengabdian yang pernah dilaksanakan sebagai apa, ketua atau selain ketua tingkatnya kabupaten atau nasional, seperti itu sih teman-teman. Nanti setiap kali ada poin nanti di atasnya pasti ada deskripsinya seperti itu. Dan ini tidak sama juga sih, bisa jadi berbeda dengan LPTK-nya teman-teman semua. Ini hanya sebagai acuan aja, sebagai referensi lah ya, referensi dari tahun 2021 kemarin, dan mudah-mudahan tidak jauh juga di tahun 2022 ini. Mudah-mudahan teman-teman diberikan kemudahan dan lulus semua di PPG 2022 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.